Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan dengan kasih Allah, Majelis Populita mengucapkan selamat beribadah di minggu ketiga bulan September ini, dan kepada segenap jemaat Tuhan, serta kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang saat ini siap beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita berkenan kepada Allah. Adapun tema ibadah minggu ini yaitu hidup yang menghasilkan buah, yang akan dilayani oleh Pendeta Roma Sihombing. Semoga ibadah kita hari ini membawa berkat dan menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kita. Tuhan memberkati. Firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah minggu ketiga pagi hari ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama. Mulia, mulia namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita teguhkan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat Tuhan, firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini sebagai nats pembimbing kita terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Mari kita responi nats pembimbing ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 16, bait yang pertama, ya Khalik semesta. Umatmu tolonglah,
Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami datang menghadap ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa salah kami yang telah kami perbuat, baik kepada sesama keluarga kami maupun kepada sesama teman-teman kami. Baik kepada teman-teman kami juga ya Bapa di surga, kami juga lakukan terhadap Engkau sendiri Tuhan, di mana kami tidak tunduk kepada kebenaran-kebenaran firman. Ya Bapa, kami datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendirilah yang dapat mengampuni dosa kami dan mengajarkan kami terus akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan terus menolong kami, menuntun kami, membimbing kami selalu pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapa di surga, arahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat 46, bait yang pertama dari Kungkungan Duka Kelam. Jemaat Tuhan, bagi mereka yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagai kepastian anugerah Allah. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita responi berita anugerah ini. Kita memuji Tuhan dari PKJ 198, bait yang pertama, di hatiku ya Yesus. Tuhan bersabdalah.
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sesuai dengan Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah petunjuk hidup baru kita. Tuhan akan menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 42, bait yang pertama, Tuhan kasihani. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur dan firman Tuhan untuk kita renungkan pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, inilah Tuhan saatnya Engkau bersabda bagi kami. Biarlah Tuhan dalam kesempatan ini kami dapat memahami akan firman-Mu. Kami dapat memahami akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Agar hidup kami selalu berpadanan dengan salib Kristus. Berpadanan dengan Kristus Yesus. Karakter hidup kami, karakter gereja kami adalah karakter Kristus. Untuk itu Tuhan, berkati kami Tuhan, nyatakan Tuhan kehendak-Mu bagi kami, dan kami pun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami pun dapat mengerti. Berkatilah Bapa di surga, dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membaca secara berbalasan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Mazmur, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Tapi dalam kesempatan ini saya membaca memulai dari ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang,
Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu sebagai tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Di minggu pagi hari ini sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 30 tadi Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa. Firman Tuhan ini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita eksistensi, keberadaan hakiki sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Esensi hidup kita yang sesungguhnya adalah salib Kristus. Yang paling hakiki di dalam gereja itu, jemaat Tuhan, bukan berbicara tentang liturgi, bukan berbicara tentang sistem, tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan liturgi tidak penting, sistem tidak penting. Tetapi yang berbicara yang paling prinsip, yang paling mendasar di dalam kehidupan gereja, sekali lagi adalah salib Kristus. Sebaik apapun liturgi kita, sebaik apapun ajaran gereja kita, sebaik apapun hierarki organisasi gereja kita ini, tanpa ada salib. Tanpa ada salib di atas sana Bapak Ibu sekalian, tanpa ada salib di hati kita, omong kosong. Gereja itu dasarnya adalah salib Kristus. Di Alkitab, Perjanjian Lama dan khususnya lagi Bapak Ibu sekalian, sangat jelas sekali di Perjanjian Baru, salib Kristus itu menjulang tinggi. Sekali lagi, menjulang tinggi diajarkan di Perjanjian Baru. Sejak Matius sampai kitab Wahyu, salib itulah sebagai benang merah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu sekalian,
yang paling hakiki di dalam hidup gereja, yang paling hakiki di dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian adalah salib Kristus. Inilah Bapak Ibu sekalian yang mau diajarkan di dalam bacaan kita Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 31 tadi. Kita lihat dulu latar belakang firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan, Filipi tadi Paulus sebagai penulis surat ini menguraikan kondisi kehidupannya yang sangat sulit pada saat itu. Kondisi dia yang penuh tantangan dalam melayani, baik melayani pribadi jemaat Tuhan, baik melayani orang yang belum mengenal Tuhan. Baik juga yang saya katakan di sini Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan, Paulus sangat banyak mengalami tantangan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengalami jemaat Tuhan, ya, ada jemaat yang menganggap diri sudah lebih hebat sehingga tidak mau diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, apalagi ini Bapak Ibu sekalian, menghadapi jemaat yang belum mengenal Tuhan. Sebagai contoh, pada saat Paulus mengatakan perbuatan baik. Perbuatan baik, karakter hidup yang baik yang sesuai dengan Kristus. Jemaat Tuhan, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani berbicara masalah berbuat baik, itu mereka juga sebenarnya sudah berbuat baik. Meskipun konsep baik itu bukan konsep baik menurut Alkitab. Konsep baik itu menurut sebagaimana pemahaman mereka. Yang penting saya tidak membunuh. Yang penting saya tidak mencuri. Yang penting saya dengan teman yang lain harmonis. Saya bisa jaga perasaannya. Saya tidak menyinggung dia. Itu sudah cukup baik. Tidak ada kekacauan. Nah, jadi ketika Paulus mengajarkan perbuatan baik menurut firman Tuhan, mereka, apa yang kau ajarkan itu udah ada kok pada kami. Jadi ini kadangkala yang banyak dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Jemaat Tuhan, ada satu hal lagi di sini Bapak Ibu sekalian. Saat ini banyak juga orang-orang yang mengalami perbuatan baik itu apa sih contohnya? Contoh dalam sejarah dunia. Kita semua sudah pernah mendengar tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi. Jemaat Tuhan, di beberapa bukunya ataupun di dalam buku biografi, Mahatma Gandhi itu sangat terkesan dengan ajaran-ajaran Yesus. Mahatma Gandhi, dia terkesan dengan khotbah Yesus di atas bukit. Baik Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Dia sangat berkesan sekali. Dan bahkan sampai dia mati pun di saku jubahnya, jubah jaketnya Bapak Ibu, jubah hangat dia, di saku jubahnya masih ada tulisan-tulisan Tuhan Yesus tentang khotbah di atas bukit. Matius 5, 6, dan 7. Mahatma Gandhi sendiri terkesan. Memang dia tidak ke gereja karena dia sangat tidak suka dengan kekristenan. Karena dilihatnya orang Kristen tidak berbuat baik. Orang Kristen tidak ada kasih. Orang Kristen tidak mencerminkan sikap hidupnya sebagai Kristus. Sehingga dia muak lihat orang Kristen. Ini Bapak Ibu sekalian, kenyataannya. Mahatma Gandhi ketika dia bertemu dengan seorang pendeta Metodis, di mana Metodis pada saat itu masuk melayani India. Setiap perjuangan Mahatma Gandhi, dalam pertemuan-pertemuan, dalam percakapan-percakapan, Mahatma Gandhi selalu mengutip ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Lalu pendeta Metodis mengatakan kepada Mahatma Gandhi, "Hai Gandhi, kamu sering sekali mengutip ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak melihat kamu ke gereja. Saya tidak melihat kamu berdoa. Saya tidak melihat kamu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan Kristiani.
Tapi kamu suka mengucapkan kalimat-kalimat Tuhan Yesus. Ada apa dengan dirimu dan hidup keyakinanmu? Itu pertanyaan seorang pendeta Metodis pada saat itu. Lalu Mahatma Gandhi dengan belak-belakan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, aku benci dengan orang Kristen. Aku tidak suka. Sekali lagi saya sampaikan, aku tidak suka dengan gereja. Karena gereja, orang-orang Kristen munafik. Tetapi dengan Yesusmu, aku suka. Inilah pernyataan Mahatma Gandhi, Bapak Ibu sekalian, yang sangat membuat kita rasa tidak nyaman, yang dapat menusuk hati kita. Sesungguhnya inikah kenyataan Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tulisan ini. Firman Tuhan ini sekali lagi Paulus menguraikan bagaimana dalam kondisi hidupnya yang sulit, dalam kondisi banyak tantangan pelayanan dia, baik internal gereja itu sendiri maupun juga eksternal gereja, dia menyampaikan. Tetapi dalam penyampaian itu bahkan Bapak Ibu sekalian, dia selalu dalam kesulitan-kesulitan pelayanan dia, dalam kesulitan-kesulitan hidupnya dia, tantangan-tantangannya selalu sikap hidupnya bersukacitalah. Jemaat Tuhan, di kitab Filipi, bersukacita itulah dikatakan di pasal 2 ayat 18. Mari kita lihat coba di Alkitab kita masing-masing. Tapi tidak dalam kesempatan ini ya. Nanti di bagian lain. Karena waktu kita sangat singkat. Di pasal 2 ayat 18. Di pasal 3 ayat yang pertama. Di pasal 4 ayat yang keempat. Paulus seringkali mengucapkan dalam kondisi-kondisi tantangan hambatan pelayanan dia, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, logika bersukacitalah di tengah-tengah kesulitan, menurut anggapan dunia, menurut apa yang sedang terjadi di dunia ini, sangat sulit untuk bersukacita. Mungkinkah saya sedang menghadapi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, penyakit yang menahun pada diri saya, yang bisa berisiko mengancam kematian saya bersukacita? Menurut anggapan dunia, mungkinkah saya bersukacita? Mungkinkah saya bersukacita kalau ekonomi saya sulit, kalau saya tidak ada yang mau saya gunakan untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan hidup saya? Bersukacitakah saya kalau ada yang menyinggung saya, yang membuat saya sedih, yang membuat saya menjadi memfitnah saya? Bersukacitakah saya? Bisakah saya bersukacita melihat musuh saya maju? Jemaat Tuhan, inilah yang dialami oleh Paulus. Berkali-kali dia mengatakan bersukacitalah. Mengapa demikian? Di sini Paulus mengajarkan prinsip hidupnya. Prinsip hidup Paulus sesungguhnya Bapak Ibu sekalian adalah prinsip hidup gereja. Prinsip hidup kita, juga diri kita masing-masing. Sebagaimana tadi di bagian awal saya sampaikan. Paulus katakan, Bapak Ibu sekalian, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jika Paulus harus hidup, itu berarti bekerja memberi buah bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi Paulus. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi Paulus. Dan juga tantangan-tantangan yang besar, tantangan-tantangan yang menurut logika manusia impossible dapat diselesaikan, itu tidak menakutkan. Karena kalaupun karena persoalan itu aku mati, kata Paulus apa? Kematian adalah keuntungan. Tetapi kalau aku masih Tuhan izinkan menghadapi tantangan itu, menghadapi persoalan-persoalan itu, jika Tuhan masih mengizinkan aku masih jalannya harus hadapi, itu berarti aku harus memberi buah. Tuhan akan terus menyertai.
Itulah Bapak Ibu sekalian keyakinan gereja yang paling hakiki dihadapi gereja ataupun diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus mengajak ke jemaat Filipi agar hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya hidup jemaat Filipi tetap dapat menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, bagi internal gereja. Kalau jemaat Filipi harus mengalami penderitaan karena mengikut Kristus, bagi Paulus itu justru tanda anugerah keselamatan. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih diizinkan oleh Tuhan menghadapi persoalan-persoalan hidup dan kita diizinkan untuk dapat mengatasinya bersama Kristus, itu adalah tanda anugerah kasih setia Tuhan. Tanda-tanda keselamatan. Oh, saya gereja masih dipakai Tuhan di tengah-tengah kondisi Indonesia yang tidak kondusif. Masih banyak intimidasi, masih banyak sentimen-sentimen kebencian terhadap berdirinya gereja. Masih banyak yang tidak suka dengan orang-orang Kristen. Tuhan tidak mengambil gereja itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak langsung mengangkat kita ke surga, tetapi Tuhan masih menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Gereja masih eksis, masih ada di dunia ini. Kita ada seperti kata Injil, kita ada di tengah-tengah serigala. Domba di tengah serigala. Bukan arti serigala itu mau memangsa kita. Tuhan melindungi kita. Bukan arti gereja mau dihabisi. Tuhan tetap menolong kita. Dikatakan sampai akhir zaman gereja masih ada. Artinya Bapak Ibu apa bagi kita? Tetap memberi buah, tetap bekerja, tetap menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita, baik di internal kita gereja maupun menyatakan kasih kita kepada sekeliling kita. Jemaat Tuhan, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi, menjadi prinsip dan harus diketahui jemaat. Kalau Tuhan memanggil saya, itu berarti keuntungan bagi saya. Aku bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan saya masih terus ada saat ini, berarti aku harus memberi buah. Jemaat Tuhan, di bagian akhir firman Tuhan ini menjadi tantangan bagi kita gereja. Mungkin bagi kita di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit pada saat ini. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit. Mungkin ada sebagian jemaat yang sudah di PHK. Yang dirumahkan. Yang artinya tidak punya penghasilan sama sekali. Mari kita nyatakan kasih gereja kepada mereka. Mari kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang sedang mengalami kesulitan ataupun persoalan yang lain. Terlebih-lebih Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup berbuah itu benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Hidup berbuah itu kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, diajarkan di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Ini nanti lain waktu kita pelajari dalam PA bersama-sama ya Bapak Ibu jemaat. Ya, kita ajari bersama. Ada ajaran di dalam Alkitab tentang perpuluhan. Jemaat Tuhan, syukur sampai saat ini ada beberapa jemaat kita yang bisa memberikan perpuluhan. 1/10 dari pendapatan dia setiap bulan. Jemaat Tuhan, perpuluhan ini bukan untuk dirinya. Ini udah jelas menurut ajaran Alkitab adalah hak Tuhan. Ini dari perjanjian lama, ada ayat-ayatnya ya Bapak Ibu. Nanti lain waktu sekali lagi kita pelajari. Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, 1/10. Kalau di perjanjian baru lebih tegas lagi. Seluruh hidup kita total hanya untuk Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Hidupku harus memberi buah kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada pendapatan kita, mari kita berikan 10% untuk Tuhan. 10%
Karena saya ada di POG Pelita, maka 10% itu adalah untuk tubuh Kristus, untuk tubuh Tuhan yang ada di POG Pelita. Saya berikan itu bukan ke tempat yang lain, tetapi murni untuk pekerjaan Tuhan di POG Pelita. Jemaat Tuhan, sementara tentang perpuluhan saya sampai di sini, nanti lain waktu kita akan bahas lebih panjang lagi. Namun Bapak Ibu sekalian, bentuk wujud kita berbuah kepada Tuhan, kita tidak akan merasa kekurangan, tetapi kita bersuka cita kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan, Tuhan terus menyertai kita, dan janji Tuhan memberkati kita. Perpuluhan yang kita beri bukan membuat kita miskin. Perpuluhan yang kita beri adalah supaya kita berbuah. Jemaat Tuhan, perpuluhan itu adalah buah hidup pelayanan kita. Buah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Perpuluhan adalah bukan sekedar Tuhan itu membuat kita miskin. Tetapi perpuluhan itu sebagai buah kedewasaan kerohanian kita. Sekali lagi, Tuhan tidak membuat kita miskin. Tetapi Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku yakin hidupku tidak akan Kau tinggalkan. Tuhan tidak pernah membuat kita sengsara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, melalui ketaatan kita kepada Tuhan, melalui kepercayaan kita kepada Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. 1/10 dari penghasilan kita untuk Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan memberkati kita. Tuhan akan menolong hidup kita. Inilah buah-buah hidup kita. Inilah hidup gereja yang berbuah. Kalau di internal kita sudah menghasilkan buah, Tuhan bukakan lagi pelayanan-pelayanan kita yang besar. Tuhan memberikan kita buah-buah yang lebih besar. Ada banyak jiwa-jiwa yang tersesat yang di luar sana akan dibawa ke dalam gereja untuk bersekutu bersama-sama dengan kita. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 344 bait yang pertama. Ajar kami melakukan firman. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum memberi persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 281 ayat yang pertama. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu telah mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga menjadi berguna bagi pelayanan di Pok Pelita. Ya Tuhan, kami berdoa buat tangan-tangan yang saat ini belum sempat memberi, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa setelah kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Vokal Grup Komisi Pria. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, puji syukur ya Tuhan di minggu pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami kehakikian hidup bergereja, kehakikian hidup iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami sesungguhnya Tuhan bukan mendemonstrasikan bagaimana baiknya hidup bergereja kami, tetapi sesungguhnya Tuhan kami menunjukkan kondisi keyakinan percaya kami yang total kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Inilah Tuhan kehakikian percaya kami. Kami tetap percaya, kami tetap bersukacita meskipun kondisi tidak membuat kami sukacita. Dalam keraguan yang penuh amat sangat, tantangan yang rasanya tidak mungkin, tetapi dengan percaya kami kepada Kristus Yesus, inilah Tuhan yang harus kami tunjukkan kepada dunia maupun kepada diri kami sendiri bahwa Engkau tetap ada dan tetap tidak pernah membuat kami goyah. Untuk itu ya Bapa di surga, berkatilah Tuhan gerejamu, berkati kami Tuhan. Biarlah iman percaya kami Tuhan hanya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, dalam kesempatan ini kami bersyukur Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang Tuhan berkati hari kelahirannya. Tuhan genapkan hari kelahirannya dari minggu lalu sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 5. Agar mereka juga diberkati oleh Tuhan di dalam hidupnya. Agar mereka juga mengalami pemulihan. Mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati Bapa di surga. Biarlah mereka mendapatkan kesegaran yang baru yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Berkati juga Tuhan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Baik sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi pria, komisi wanita, dan juga ya Bapa di surga, kebaktian-kebaktian yang saat ini sedang kami laksanakan melalui online dan di kebaktian umum. Biarlah Tuhan juga berkati Tuhan. Sehingga kami terus semakin dewasa di dalam Kristus Yesus. Demikian juga Bapa di surga kami berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk panitia-panitia yang ada di gereja yang terus bekerja sampai saat ini. Baik itu panitia pembangunan, baik itu tim sertifikasi gereja, maupun juga Tuhan Satgas COVID. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar seluruh panitia-panitia ini dalam kehendak yang daripada Tuhan dapat bekerja dengan baik. Berkati panitia pembangunan, cukupkan dana yang ada. Berkati sertifikasi surat-surat gereja, cukupkan dana yang ada. Dan juga ya Bapa di surga, Satgas COVID, biarlah mereka terus bekerja untuk dapat membuat kondisi gereja kami ini baik dan juga dapat terlindung dari virus corona. Berkati Bapa di surga. Demikian juga Tuhan kami yang melayani di gereja ini, majelis jemaat maupun juga kami pendeta, tata usaha, koster, semuanya kami dapat melakukan pekerjaan pelayanan dalam pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan kami dapat mengerjakan dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berkatilah Bapa di surga, dan kami pun memohon belas kasihan daripada Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, lindungilah juga Tuhan sekitar gereja kami ini Tuhan. Lindungilah Tuhan dari bahaya virus corona. Lindungi juga Tuhan dari hal-hal yang jahat. Berkati Bapa di surga. Berkati bangsa kami, pemerintah sampai kepada tertinggi sampai kepada yang terendah. Agar senantiasa mereka dapat melakukan tanggung jawabnya dalam takut akan Tuhan. Berkati gereja-gereja baik yang ada di Depok maupun di seluruh Jawa Barat dan seluruh Indonesia ini. Agar gereja-gereja Tuhan terus dapat menyatakan suara kebenaran-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkatilah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, mari kita akhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Kita dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam perlindungan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan bagikanlah damai sejahtera Kristus kepada semua orang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita telah selesai ibadah, kita dapat melanjutkan aktivitas hidup kita sehari-hari. Salam.